Polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap Rizky Bilar, tersangka dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri Lesti Kejora. Upaya pengosongan rumah Wanda Hamidah di Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Deras disertai angin kencang membuat sejumlah atap rumah warga di Cipayung, Jakarta Timur rusak. Petugas gabungan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari 3 korban yang masih tertimbun longsor di Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat pagi. Setengah sekali saya Astra Nisyadi dan Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi. Hari ini hari Jumat 14 Oktober 2022. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Diperiksa secara maraton selama 2 hari, polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap Rizky Bilar, tersangka dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ya, alasan penahanan berdasarkan hukum acara pidana agar tersangka tak mengulangi tindak pidana terhadap sang istri pedangdut Lesti Kejora. Inilah penampakan pertama Rizky Bilar kepada publik sejak ia dilaporkan sang istri pedangdut Lesti Kejora 28 September lalu atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menjalani pemeriksaan maraton sebagai tersangka, polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap pria bernama lengkap Muhammad Rizky ini pada Kamis sore. Baju tahanan pun kini melekat di tubuh lelaki berusia 27 tahun ini. Ia ditahan selama 20 hari di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya. Alasan penahanan terhadap Rizky Bilar berdasarkan hukum acara pidana adanya kekhawatiran bagi penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya, misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti antara lain hasil visum, rekaman CCTV, dan keterangan 6 orang saksi termasuk saksi korban pedangdut Lesti Kejora. Rizky Bilar dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Peristiwa mengejutkan datang ketika tim penyidik menggelar keterangan pers kepada awak media terkait penahanan Rizky Bilar. Ya, ini pedangdut Lesti Kejora datang didampingi sang ayah ke Mapolrestro Jakarta Selatan. Didampingi sang ayah Endang Mulyana, penyanyi dangdut Lesti Kejora Kamis sore mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kehadiran pedangdut bernama lengkap Lestiani itu tak lama setelah penyidik melakukan penahanan terhadap suaminya, Rizky Bilar. Wanita berusia 23 tahun itu tak memberikan sepatah kata pun pada awak media di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi Rizky Bilar. Polisi mengungkapkan motif tindakan KDRT itu karena Rizky Bilar ketahuan berselingkuh. Upaya Lesti Kejora yang meminta penjelasan terkait dugaan perselingkuhan itu justru memantik emosi Rizky Bilar hingga ia tega menganiaya sang istri sebanyak 2 kali.
Tak terima dengan perlakuan sang suami, ibu satu anak itu pun kemudian melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka, saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Pelaporan itu berujung pada penetapan tersangka Rizky Bilar dan kini ia ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat Rizky Bilar berakhir damai. Ya, setelah resmi ditahan penyidik, Lesti Kejora justru mencabut laporan polisi usai mencapai kesepakatan damai. Hingga Jumat dini hari tadi, Rizky Bilar tetap ditahan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti Kejora akhirnya mencabut laporannya atas perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pencabutan laporan dilakukan setelah Lesti dan sang suami Rizky Bilar mencapai kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam sebuah surat yang ditunjukkan pengacara Rizky Bilar. Dengan kesepakatan ini, kuasa hukum Rizky Bilar memohon restoratif justice pada penyidik karena Lesti dan Bilar sudah saling memaafkan. Meski demikian, tim kuasa hukum Rizky Bilar menyayangkan keputusan penyidik yang masih menahan kliennya. Alasannya, restorasi justice baru bisa diputuskan penyidik usai dilakukan gelar perkara yang rencananya akan dilakukan hari ini. Kalau dua orang sudah berdamai, kenapa Kapolres Jakarta Selatan masih tetap membuat perkara ini menjadi panjang? Sampaikan itu sama Kapolres. Saya sangat keberatan. Orang sudah damai, sudah ditelepon, masih diumumkan di bawah, ditunjukkan sama kalian. Ini kami tahan. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan nangis-nangis. Prahara biduk rumah tangga pasangan pesohor Lesti Kejora dan Rizky Bilar selama 2 pekan menjadi sorotan dan perbincangan masyarakat. Ya, berikut perjalanan kasus KDRT yang menimpa penyanyi asal Cianjur, Lesti Kejora. Dua pekan berjalan, kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus jadi perhatian publik. Sejak dilaporkan pada 28 September 2022 silam oleh Lesti Kejora, keberadaan sang suami Rizky Bilar bak ditelan bumi. Apalagi setelah olah TKP dan visum yang dilakukan Polda Metro Jaya pada 5 Oktober lalu mendapati adanya luka lebam dan memar akibat KDRT seolah membenarkan terjadinya kekerasan. Guna mengungkap terang benderang kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pasangan itu, polisi juga sempat mengajukan 18 pertanyaan dalam pemeriksaan tambahan terhadap penyanyi asal Cianjur itu sebelum dirinya bertolak ke Tanah Suci. Terkuak bahwa yang dialami Lesti bukanlah pertama kali terjadi. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Pria bernama lengkap Muhammad Rizky itu sempat dijadwalkan pemanggilan polisi 6 Oktober 2022 lalu. Namun Bilar mangkir datang dengan alasan psikis terganggu. Tadi saya sudah katakan, terganggu psikisnya akibat narasi-narasi yang dibangun oleh sosmed seperti itu. Di tengah penyelidikan, sebuah rekaman video CCTV yang diduga Rizky Bilar beredar di dunia maya. Pria itu terlihat melempar bola biliar ke arah seorang yang diduga Lesti, namun lemparan meleset karena sang pria terjatuh. Rizky Bilar akhirnya penuhi panggilan polisi pada Rabu 12 Oktober. Usai diperiksa selama 8 jam, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pria 27 tahun itu sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat bukti, ya, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka.
Lewat kuasa hukum yang baru ditunjuk, Rizky Bilar tetap berupaya tempuh jalur perdamaian. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Sejak status kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora naik ke tingkat penyidikan, Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk Lesti Kejora sebagai saksi korban. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali diperiksa polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus konten prank KDRT. Keduanya diperiksa selama 4 jam dan dicecar 70 pertanyaan. Didampingi kuasa hukumnya, pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pasangan selebritas ini menjalani pemeriksaan selama 4 jam sebagai saksi terlapor seputar konten lelucon atau prank terkait laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama beberapa waktu lalu. Baim dan Paula enggan memberikan keterangan seputar pemeriksaan keduanya oleh penyidik. Namun kuasa hukum keduanya, Peter L., menyebut kliennya dicecar 70 pertanyaan. Pertanyaannya kurang lebih sekitar 70 pertanyaan. Ya. Kan bagi dua. Poin-poinnya apa aja, Pak? Yang tadi ditanyakan? Ya. Poin-poinnya apa aja yang tadi ditanyakan? Poinnya banyak, panjang, lebar, dalam. Yang intinya, Bang, yang intinya. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim? Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dijalani Baim dan Paula dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong dan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh seorang warga. Sebelumnya pasangan artis ini juga telah lebih dulu dilaporkan ke polisi karena memberikan informasi palsu dalam konten prank KDRT oleh sahabat polisi Indonesia. Baim dan Paula sebenarnya telah meminta maaf secara langsung ke Polsek Kebayoran Lama. Keduanya juga telah menghapus video konten prank tersebut yang sempat diunggah ke kanal YouTube pribadi mereka, Bapau. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Upaya pengosongan rumah Wanda Hamidah di Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi setelah penghuni rumah menolak upaya petugas untuk mengosongkan rumah tersebut. Kita lakukan gelar perkara. Gelar perkara nggak pernah dilakukan. Sudah diundang berkali-kali. Sudah menempati rumah selama puluhan tahun, Wanda Hamidah terus berdebat dengan petugas. Ia bersama keluarganya menolak untuk mengosongkan rumahnya di Jalan Ciasem Menteng, Jakarta Pusat. Namun petugas tetap bersikukuh meminta mereka untuk meninggalkan rumah. Kericuhan pun terjadi saat petugas merangsek masuk rumah. Buat Cikini, ini sudah batal demi hukum sejak tahun 1920, mati. Kami buktikan ya. Atas hak yang kalian gunakan untuk hakim. Sementara menurut pihak Pemkot Jakarta Pusat, penghuni rumah tak memiliki dasar surat izin perumahan yang dikeluarkan Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI Jakarta. Karena Pak Hamid itu sebetulnya beliau tidak memiliki SIP awalnya juga. Jadi ada kakaknya, dulu Abu Bakar. Tapi SIP-nya tidak ada nama beliau di dalam SIP-nya itu. Kita tidak tahu, kemudian beliau menduduki di sini. Dan itu kalau dibilang dari tahun 60, sebetulnya kalau Pak Hamid baru di sini. Itu tidak dari tahun 60, dulu kakaknya mungkin di sini. Tapi sekarang sudah tidak ada. Hubungannya dengan Wanda Hamidah apa, Bu? Katanya sih saudara, Pak. Selain rumah tersebut, petugas juga telah mengosongkan 3 rumah lain. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sebuah kapal kargo yang mengangkut ratusan kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur terbakar Kamis petang. Guna memadamkan api, 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Asap hitam keluar dari dalam kapal kargo di Dermaga Jamrut Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal yang baru tiba dari Nusa Tenggara Timur itu terbakar saat hendak bersandar di dermaga. Saat diperiksa, asap tebal keluar dari ruang mesin dan terbakar. Ada dugaan kebakaran akibat korsleting listrik pada ruang mesin. Guna mengantisipasi api agar tak menjalar ke kapal lainnya, semua kapal dipindahkan menjauhi lokasi kebakaran.
Petugas Syah Bandar menerjunkan 19 mobil pemadam kebakaran guna menjinakkan si jago merah. Setelah 3 jam, api baru berhasil dipadamkan. Gudang oven sebuah pabrik kerajinan kayu di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat membesar. Kebakaran di gudang oven. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gunung Kidul bersama warga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan gudang oven sebuah pabrik kerajinan kayu di kawasan Gemawang, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Diduga, kebakaran terjadi lantaran suhu oven yang digunakan untuk mengeringkan kayu terlalu panas, sehingga menimbulkan api dan membakar kayu serta benda yang ada di sekitarnya. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Ini kesulitannya biasanya itu, dan harus membongkar dari tumpuan kayu yang di oven. Ini yang menjadi kesulitan. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gandung Jatmika melaporkan dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Petugas Dinas Perhubungan kembali angkut paksa kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di ruas trotoar dan bahu jalan di sepanjang jalur raya Senen, Jakarta Pusat. Sementara di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, sejumlah pengendara nekat lawan arus untuk menghindari operasi Zebra Jaya oleh petugas kepolisian. Beberapa pengendara nampak berusaha menghindari operasi Zebra Jaya 2022 yang digelar petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Beragam cara dilakukan mulai dari tancap gas hingga bersembunyi di balik mobil yang melintas. Sejumlah pengendara bahkan nekat melakukan aksi berbahaya dengan mendorong mundur sepeda motor mereka saat arus lalu lintas padat. Dalam operasi Zebra Jaya kali ini, lebih dari 50 pengendara terkena sanksi tilang akibat melanggar. Ini tetap pengaturan pagi hari. Apalagi di sini masih banyak pengendara motor terutama yang tidak memakai helm. Tetap kita berhentikan, kita kasih himbauan bahwa helmnya tetap dipakai untuk keselamatan. Sementara itu di sepanjang Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat, puluhan sepeda motor yang parkir sembarangan di ruas trotoar dan bahu jalan terjaring razia petugas Dinas Perhubungan. Satu persatu sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya diangkut paksa petugas. Namun, tidak sedikit pula pemotor yang mengetahui razia langsung membawa sepeda motornya agar tidak diangkut. Sedikitnya lebih dari 40 motor berhasil diangkut dan akan diberikan sanksi tilang sebesar Rp250.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kecelakaan maut terjadi di pintu perlintasan kereta tanpa palang pintu di Nganjuk, Jawa Timur. 2 orang tewas dan 3 orang lainnya kritis setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta api penumpang. Info terkini lur, kecelakaan di Ngudikan, Kecamatan. Mobil yang ditabrak kereta api Kertanegara ini hancur, nyaris tak berbentuk. Akibat kecelakaan yang terjadi pada Kamis sore di Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, 2 orang tewas di tempat kejadian. Sementara 3 penumpang lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Semua korban masih satu keluarga. Kecelakaan maut itu terjadi ketika mobil mogok di tengah perlintasan kereta di saat bersamaan melaju kereta dari Malang menuju Purwokerto, Jawa Tengah. Meski masinis sudah membunyikan klakson dan mencoba menghentikan laju kereta, namun tabrakan tidak terhindarkan. Kuatnya benturan membuat kendaraan itu sempat terseret sejauh 20 meter. Waktu saya di rumah dengar klakson kereta itu dari kilometer sekitar 3 kilo dari PJS 103, itu klakson sudah nyala terus. Cuman dari saksi mata yang ada di seberang jalan mengatakan kalau mobil itu berhenti di tengah rel, di tengah lintasan. Bangkai mobil kemudian dibawa ke Mapolres Nganjuk. Sementara korban tewas maupun luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk untuk mendapat penanganan medis. Dan Sukendra melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur.
Direktur sebuah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal. Diduga mobil yang ditumpangi korban hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian hingga terbalik dan masuk ke dalam parit. Kamera ponsel warga merekam sesaat setelah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Dusun Parigi, Kabupaten Barito Selatan. Sebuah minibus nampak masuk ke parit dalam posisi terbalik. Akibat insiden ini, 3 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Sementara, sang sopir hanya mengalami luka ringan. 1 dari 3 korban tewas diketahui bernama Dr. Solihin, yang merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang. Peristiwa berawal saat minibus yang melaju dari arah Palangkaraya menuju Barito Selatan. Diduga, sang sopir hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian hingga minibus masuk parit dan terbalik. Nah, kalau tujuannya juga kami belum tahu ya. Yang pastinya satu itu Dr. Solihin adalah Direktur Rumah Sakit Kuala Pembuan, RSUD Kuala Pembuan ya. Nah, yang 2 itu adalah temannya ya, temannya di mana dia bekerja kami juga tidak punya informasinya secara memadai ya. Untuk memberikan penghormatan terakhir, jenazah para korban sempat ditransitkan di ruang jenazah RSUD Doris Silvanus Kota Palangkaraya sebelum diserahkan kepada pihak keluarga di Kabupaten Seruyan. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hujan deras disertai angin yang mengguyur Jakarta membuat atap masjid sepanjang 15 meter di Joglo Kembangan roboh. Sementara di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, sejumlah atap rumah-rumah warga juga rusak diterjang angin. Sejumlah atap rumah warga di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur rusak saat hujan deras disertai angin menerjang kawasan ini. Kuatnya terjangan angin membuat sejumlah pohon besar tumbang, seperti di wilayah Munjul, tumbang dan menimpa rumah warga. Tak hanya itu, sejumlah atap rumah di RW 02 Cilangkap juga porak-poranda diterjang angin. Petugas evakuasi dari Sudin Gulkarmat dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi atap rumah warga yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga diimbau waspada memasuki musim hujan seperti sekarang. Saat ini sedang dilakukan penanganan, mudah-mudahan cepat selesai dan membantu meringankan pemilik rumah. Tadi salah satu anak pemilik rumah itu tertimpa pecahan kaca, tapi kondisinya tidak terlalu parah. Lokasi kedua ada di rumah warga di RT 2 RW 2. Itu atapnya juga ikut terbang. Waktunya hampir bersamaan saat terjadi hujan deras. Sebuah atap masjid dengan panjang 15 meter di perumahan Pemadam Kembangan, Jakarta Barat juga roboh saat hujan deras turun disertai angin kencang. Hingga Kamis malam, atap yang terbuat dari baja ringan ini masih belum diperbaiki. Beruntung atap yang terbuat dari baja ringan tidak menimpa warga, sehingga tidak menimbulkan korban akibat peristiwa ini. Triwibowo dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sementara untuk mencari 3 korban yang tertimbun longsor di Kampung Gang Barjo, Kota Bogor, petugas gabungan mengerahkan anjing pelacak. Sementara itu, Pemkot Bogor menetapkan status tanggap darurat hingga akhir tahun. Petugas gabungan terus mencari korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Kondisi tanah di lokasi masih labil, serta sulitnya akses menuju lokasi. Sementara itu, untuk menemukan 3 korban lain yang tertimbun material, seekor anjing pelacak diterjunkan. Ada 113 warga yang mengungsi ke lokasi posko. Pemkot Bogor akan menyiapkan rusunawa bagi warga. Tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan ke saya sudah trauma, sudah sadar, tidak mau lagi tinggal di wilayah berisiko dan siap untuk direlokasi ke rusunawa. Sementara itu, Pemkot Bogor menetapkan status tanggap darurat hingga akhir tahun, menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor yang kerap mengepung kota hujan ini. Longsor terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi membuat tebing setinggi 15 meter roboh dan menimpa 3 rumah. Akibatnya 8 penghuni rumah pun tertimbun usai gagal menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. 4 dari 8 orang berhasil diselamatkan. Sementara 1 wanita lansia berusia 76 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.
4 pelajar SMP terbawa arus sungai saat sedang berkemah di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 3 korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan seorang lagi masih dalam pencarian. Petugas menyusuri sungai di kawasan Batu Layang, Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka tengah mencari 1 dari 4 siswa SMP asal kota Depok, Jawa Barat yang hilang terseret arus. Sayangnya pencarian sempat dihentikan sementara karena cuaca sedang hujan dan debit air tinggi. Ketemu terakhir itu berarti sudah 3 ya. Jam 12.30 malam kita nyatakan istirahat dulu karena dikhawatirkan dari tim evakuasi lelah, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan dilanjutkan lagi tadi pagi pukul 6.30. Sebelumnya 3 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 pelajar SMP itu hilang saat sedang berkemah. Sementara itu di rumah salah satu korban meninggal wilayah Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sejumlah pelayat berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Orang tua korban mengetahui kabar anaknya telah meninggal dari guru pembimbing pelatihan dasar kepemimpinan sekolah. Dari pihak sekolah. Oh, justru dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah. Itu rencana infonya jam 16, jam 4 air itu mulai turun. Air yang di kayak beh katanya. Berarti Mahumah sendiri sedang berkegiatan dari sekolah Pak, di sekolah LDKS ya Pak. Jenazah Amira itu pun dimakamkan tak jauh dari rumah. Tim Liputan melaporkan. Warga bersama sejumlah instansi terkait membangun jembatan sementara pasca putusnya jalan penghubung antara kecamatan di Kabupaten Bangli, Bali. Sementara itu ribuan warga di 4 desa terisolasi pasca terputusnya jembatan Cimadur Legon di Kabupaten Lebak, Banten. BPBD Provinsi Banten bersama BPBD Lebak dan sejumlah relawan berusaha memasang tali seling di lokasi jembatan Cimadur Legon yang terputus usai diterjang luapan Sungai Cimadur 11 Oktober 2022. Untuk membantu warga beraktivitas, petugas gabungan juga menerjunkan 4 perahu karet. Hal ini dilakukan guna membantu warga menyeberangi Sungai Cimadur lantaran ribuan warga yang tinggal di 4 desa terisolasi pasca terputusnya jembatan ini. Meski takut, warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk menyeberang sungai, karena ini satu-satunya akses terdekat menuju kecamatan. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan agar warga mudah beraktivitas. Sementara itu, di Kabupaten Bangli, warga bersama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, TNI Polri, dan BPBD Kabupaten Bangli membangun jembatan darurat pasca putusnya ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Tembuku dengan Kota Bangli. Kami dari masyarakat berinisiatif bersama Babinsa juga untuk membangun jembatan darurat sehingga minimal sepeda motor agar bisa lewat, sehingga siswa-siswa bisa sekolah di SMP gitulah, biar dalam bisa lalui minimal sepeda motor dan jalan kaki. Warga berharap agar pemerintah dapat segera memperbaiki jalan putus agar aktivitas warga bisa kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo hari ini akan mengumumkan laporan hasil investigasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Sementara itu Komnas HAM Kamis kemarin memanggil sejumlah pihak, mulai dari pengurus PSSI hingga broadcaster pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Direktur Utama Indosiar Imam Sudjarwo bersama Direktur Programming Indosiar Harsiwi Ahmad selaku pihak broadcaster pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya penuhi panggilan Komnas HAM Kamis siang. Hadir pula Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan bersama pengurus lainnya. Sementara PT Liga Indonesia Baru tidak memenuhi panggilan Komnas HAM lantaran masih ada pemeriksaan dengan pihak kepolisian di Jawa Timur. Komisioner Komnas HAM Khairil Anam menyatakan pihaknya menanyakan seperti apa peran masing-masing pihak dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang tersebut. Hubungan pertanggungjawaban, bagaimana laporan itu, jadi siapa melaporkan, siapa mengawasi apa, dan siapa melaporkan kemana. Sehingga kita akan tahu struktur pertanggungjawaban itu kayak apa. Nah itu juga kami dalami. Nah, jawabannya, detailnya apa nanti di laporan akhir. Sementara Direktur Program Indosiar Harsiwi Ahmad menyatakan bahwa jadwal pertandingan adalah otoritas PT Liga Indonesia Baru dan pemegang hak siar mengikuti jadwal tersebut termasuk jika ada perubahan jadwal. Bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final
itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia, yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster, kemudian pasti akan terjadi diskusi, dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama, dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final yang dikeluarkan oleh LIB. Sementara itu Presiden Joko Widodo rencananya hari ini akan mengumumkan laporan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan yang dilakukan tim gabungan independen pencari fakta. Akan dilaporkan oleh tim gabungan independen pencari fakta besok pagi kepada saya. Baru besok pagi, jadi saya baru bisa menyampaikan besok siang. Ya. TGIPF yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD diharapkan mampu mengungkap secara tuntas tragedi Kanjuruhan yang menelan lebih dari 100 korban jiwa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sepekan buronan pelaku pembunuhan terhadap seorang pemulung yang jasadnya dibuang di Tol Jagorawi Bogor berhasil dibekuk aparat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Sebuah angkot terbakar di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu sempat dikabarkan kemacetan parah dari arah Jakarta menuju Bogor. Api berkobar hebat pada sebuah mobil angkot yang berada di tepi jalan di Jalan Raya Bogor, kilometer 36 Cimanggis, Depok, Kamis siang. Insiden ini memancing perhatian para pengendara yang melintas. 5 petugas pemadam kebakaran beserta sebuah mobil pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Dalam waktu tak terlalu lama, api bisa dipadamkan. Namun nyaris seluruh bagian mobil telah hangus. Datang kemari, api udah menyala dari bawah jok, udah besar. Terus sementara supirnya kemana, Pak? Wah, supirnya gak ada yang tahu pergi aja nggak kabur. Tidak ada korban dalam insiden ini sebab angkot dalam kondisi kosong setelah ditinggal pergi sopirnya. Katanya mobil mogok. Terus pas mogok benerin keluar api dari bawah jok katanya. Apa namanya otomatik? Kata kasih otomatik ini apa? Bawah jok. Otomatik aki. Apa? Ada yang kotor kayaknya, Pak. Insiden terbakarnya angkot mengakibatkan Jalan Raya Bogor, tepatnya di jalur menuju Bogor, sempat mengalami kemacetan panjang. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat. Kebakaran umumnya dipicu hubungan pendek arus listrik yang lantas menyambar material yang mudah terbakar. Kobaran api terus membesar dan melalap 2 rumah di permukiman padat di Desa Marga Kaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Kamis sore. Warga sekitar sempat panik, takut api terus meluas dan merembet ke bangunan lain. Beruntung petugas pemadam kebakaran beserta 4 mobil pemadam cepat datang untuk memadamkan api. Setelah sekitar 1 jam, api bisa dipadamkan. Akibat dari percikan yang diperkirakan konsleting listrik, terus menyambar ke di situ ada penyimpanan bahan bakar minyak solar. Menurut si pemilik sebanyak 3 drum. Orang pada berteriak ada kebakaran. Dan saya keluar ternyata asap sudah membumbung, asap tebal sudah membumbung dan jilatan api sudah tinggi. Api sudah menjilat-jilat gitu ya. Nah itu bahkan saya tadi melihat ada ledakan yang sangat luar biasa. Di Berau, Kalimantan Timur, kebakaran juga menimpa sebuah rumah yang terbuat dari kayu di Jalan Mangkubumi, Sambaliung. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan api. Apa itu? Kebakaran, Pak. Langsung saya lari ke sini. Dari situ banyak orang sudah. Nah, begitu banyak, mau didobrak pintu
depan itu mau didobrak nggak bisa, mau masuk juga nggak bisa. Asap sudah gelap di dalam, panas. Kurang dari 1 jam api bisa dipadamkan. Diduga kebakaran dipicu api kompor yang lupa dimatikan saat pemiliknya pergi. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sepekan buron pelaku pembunuhan terhadap seorang pemulung yang jasadnya dibuang di Tol Jagorawi, Kota Bogor berhasil membekuk aparat. Motif pembunuhan itu karena tersangka tersinggung lantaran korban tidur di tempat istirahatnya. Kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya dibuang di pinggir Tol Jagorawi, Kota Bogor, Jawa Barat akhirnya terungkap. Terduga pelaku pembunuhan bernama Dede Luki ditangkap aparat di tempat persembunyiannya di kawasan Pajajaran, Kota Bogor setelah seminggu diburu polisi. Dari penyelidikan petugas, motif kasus pembunuhan itu lantaran tersangka tersinggung hanya karena rekannya sesama pemulung itu tidur di tempat istirahat yang biasa digunakan pelaku. Korban yang tak terima ditegur tersangka membuat lelaki 28 tahun itu menjadi emosi, lalu membacok korban dengan golok. Korban yang belum diketahui identitasnya itu tewas di tempat akibat alami luka parah di bagian kepala. Pada waktu hari kejadian, korban ada di tempat yang biasa ditempati oleh tersangka. Kemudian tersangka menegur korban dan korban tidak terima sehingga ada ketersinggungan. Kemudian tersangka melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam kepada korban yang mengakibatkan luka terbuka di kepala. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Sebelumnya jasad korban ditemukan oleh pengendara yang melintas di Tol Jagorawi pada Rabu sore 5 Oktober lalu. Jenazah korban dalam kondisi bersimbah darah tertutup kardus dan karung. Didapati sejumlah luka di kepala korban. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor marak terjadi di sejumlah daerah, di antaranya terekam kamera pengawas. Saat beraksi, para pelaku berhasil membawa kabur motor curiannya hanya dalam hitungan detik. Detik-detik pencurian sepeda motor di Jalan Margorejo, Surabaya terekam kamera pengawas. Pelaku terlihat merusak kunci motor sebelum membawa hasil curiannya dalam hitungan detik. Agar tidak dicurigai, pelaku terlebih dahulu mendorong hasil curiannya menjauh dari lokasi. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak memakai motornya untuk bekerja. Di Cipondo, Tangerang, Banten, aksi komplotan pencuri juga terekam kamera pengawas. Aksi para pelaku tergolong nekat karena dilakukan siang hari saat pertokoan di Jalan Wijaya Kusuma ramai. Dengan berpura-pura menelpon, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur motor dalam hitungan menit. Dengan berbekal rekaman CCTV, kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan pihak kepolisian. Dari CCTV itu kemungkinan sekitar 5-10 menit dia udah bisa bawa kabur ya. Tapi sebelum 10 menit tadi dia kayak semacam mengamati situasi gitu ya, telepon gitu ya, sambil mengamati dengan CCTV. Artinya ada gerak-gerik mencurigakan terlebih dahulu ya awalnya kan? Iya, kalau di CCTV itu dia. Sementara itu, Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil mengamankan komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Bersama para pelaku, polisi menyita belasan sepeda motor termasuk peralatan untuk beraksi seperti kunci T. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku sudah kerap melakukan aksinya hingga meresahkan warga. Korbannya pun tidak pandang bulu, malah salah satu motor milik anggota Babinsa yang dicuri saat korbannya salat di masjid. Petugas masih memburu pelaku lain yang kabur, yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Seorang mahasiswa di kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi sasaran amukan warga usai kedapatan mencuri sepeda motor. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari. Dia ini hanya bisa pasrah menjadi sasaran emosi warga usai kedapatan mencuri sepeda motor di Kelurahan Anak Iwoi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Beruntung, aksi main hakim sendiri warga tak berlanjut lantaran polisi segera tiba di TKP dan menggelandang pelaku ke Mapolresta Kendari. Tak hanya mencuri sepeda motor, pria yang berstatus sebagai mahasiswa ini juga masuk ke dalam rumah korbannya dan mengambil ponsel serta laptop. Pelaku mengaku nekat mencuri untuk biaya kuliah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku itu saudara
penguasaan masyarakat yang konflik. Jadi waktu mau melarikan diri itu diamankan oleh masyarakat. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polresta Kendari dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Reskrim dari Polrestabes Palembang meringkus seorang pelaku begal sepeda motor yang telah beraksi sebanyak 14 kali. Dalam aksinya, pelaku dikenal kejam dan tidak segan-segan melukai korbannya. Aksi begal yang dikenal kejam ini berakhir di tangan tim Reskrim Polrestabes Palembang. Tersangka yang mendapat perlawanan saat ditangkap polisi membuat petugas terpaksa menembak kakinya. Tersangka Sulaiman alias Sleman telah beraksi di 4 lokasi di Kota Palembang. Modusnya, tersangka mencegat korban di jalan yang sepi dan merampas sepeda motornya. Sepeda motor hasil rampasan kemudian dijual dengan harga murah ke seorang penadah. Atas perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Palembang. Dia ini sudah berkali-kali ya melakukan kejahatan yang sama, sekitar 14 kali, dan kami sudah kembangkan untuk TKP-TKP lainnya. Untuk BD kemarin juga sudah lengkap, RP sudah ada. Dia juga salah satu yang non-TO dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menangkap penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Bambang Tri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama bersama Sugi Nur Raharja. Unggahan video berisi bincang-bincang antara penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Bambang Tri Mulyono, dengan Sugi Nur Raharja beberapa waktu lalu berujung proses hukum. Video yang diunggah diduga mengandung unsur tindak pidana ujaran kebencian dan tindak pidana penodaan agama. Penyidik bergerak cepat dengan menangkap keduanya di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi serta menyita barang bukti seperti tunggakan layar unggahan video yang dipersoalkan. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah DTM. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. 2 nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Buton, Laut Masiri, Sulawesi Tenggara akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Informasi lengkapnya bersama Pratiwi Kusuma Sesana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Banjir masih merendam 10 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kini warga kesulitan mencari air bersih. Memasuki hari kelima, banjir masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Rumah yang dihuni 43.000 jiwa di 10 kecamatan ini terendam hingga ketinggian 1-2 meter. Rumah warga yang berada di pesisir sungai merupakan lokasi terparah yang terdampak banjir. Kini warga kesulitan mendapat air bersih dan tabung gas LPG. Pasalnya akses warga untuk keluar rumah terputus. Untuk membeli air bersih dan tabung gas LPG, warga harus mengeluarkan dana lebih hingga puluhan ribu rupiah. Karena mereka harus mengeluarkan biaya jasa ojek perahu. Ini mungkin kayaknya udah nggak bisa tuh kalau masalah sembako, agak susah. Terutama gas dengan air galon, air mineral ya, itu paling susah. Banjir ini bukan kali pertama terjadi. Tahun 2021 lalu, banjir besar menerjang permukiman warga. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah ruas jalan terendam air banjir. Sementara di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, hujan yang mengguyur membuat puluhan rumah di perumahan Taman Astri terendam banjir. Genangan banjir setinggi 40 hingga 60 cm merendam puluhan rumah warga Taman Asri Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten. Banjir di wilayah ini juga memutus akses Jalan Profesor Dr. Hamka yang merupakan jalan utama memasuki permukiman warga setempat. Tak sedikit warga yang pulang bekerja kesulitan menerjang genangan air. Ironisnya lagi, tidak ada satupun petugas yang siaga di lokasi banjir untuk membantu aktivitas warga. Selain faktor buruknya saluran drainase, tidak adanya lahan resapan air juga jadi penyebab banjir saat musim hujan. Imbas hujan deras juga membuat jalan Basoka Raya Joglo Kembangan Jakarta Barat tergenang air setinggi 45 cm.
Akibatnya jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat ini tak bisa dilewati kendaraan roda 2 pada Kamis malam. Mereka terpaksa menghentikan perjalanannya akibat banjir. Buruknya drainase membuat air hujan terbendung dan menggenangi ruas jalan. Banjir. Sementara banjir yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali merendam sejumlah rumah warga, akses jalan serta sebuah sekolah dasar di wilayah Loloan Timur. Air merendam semua ruang kelas sekolah pada Kamis pagi hingga kegiatan belajar dilakukan dari rumah atau secara daring. Banjir diakibatkan luapan air yang selalu terjadi setiap turun hujan lebat dalam waktu yang lama. Banjir kali ini dinilai warga sebagai yang paling parah selama 10 tahun terakhir. Kita beralih ke informasi lain, 2 nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Buton Laut Masiri, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis siang ditemukan dalam kondisi selamat. Setelah lebih 2 jam pencarian, 2 nelayan yang dinyatakan hilang saat melaut akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Keduanya terombang-ambing di lautan di perairan Masiri, Kabupaten Buton Selatan. Tim Basarnas Bau-Bau langsung melakukan upaya penyelamatan. Kedua nelayan, Laode Ondo 45 tahun dan Laode Kamsi 35 tahun dilaporkan hilang saat melaut setelah kapal pencari ikan mereka dihempas gelombang. Tim SAR Bau-Bau yang menerima laporan langsung menerjunkan tim evakuasi. 10.30 WITA, tim telah diterjunkan ke lokasi untuk melaksanakan operasi SAR. Dan pada pukul 12.51, alhamdulillah korban telah ditemukan untuk kemudian dievakuasi ke Desa Masiri. Kedua nelayan lalu dibawa ke dermaga Pelabuhan Masiri, Kabupaten Buton Selatan. Pihak Basarnas mengimbau para nelayan agar lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang kini tengah melanda perairan Sulawesi Tenggara. Ilor Samsudin melaporkan dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara angin puting beliung menerjang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan bangunan porak-poranda. Hujan deras disertai angin kencang sempat membuat warga desa Karangmangun, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal, panik. Angin menyapu berbagai benda yang ada di sekitar. Terlebih saat kemudian angin puting beliung tampak di kejauhan lalu mendekat dan menerbangkan berbagai benda dalam pusaran angin. Meski hanya berlangsung sekitar 5 menit, namun Kamis pagi tampak puluhan bangunan rumah dan warung porak-poranda. Kebanyakan kerusakan menimpa bagian atap bangunan yang rusak akibat diterbangkan angin. Ada hujan, terus ada seng terbang dari atas dari asal dari timur. Tau-taunya ke sini antara tengah 3 selama 5 menit. Berarti itu hujan disertai angin kencang, Pak? Iya. Hingga Kamis siang, warga tampak bergotong royong memperbaiki kerusakan. Tercatat 19 rumah dan 3 warung mengalami kerusakan sedang hingga berat. Warga berharap adanya bantuan biaya perbaikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Guna mencari 3 korban yang tertimbun longsor di Kampung Gang Barjo, Kota Bogor, petugas gabungan mengerahkan anjing pelacak. Sementara itu Pemkot Bogor menetapkan status tanggap darurat hingga akhir tahun. Petugas gabungan terus mencari korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor, Tengah Kota Bogor, Jawa Barat. Kondisi tanah di lokasi masih labil serta sulitnya akses menuju lokasi. Sementara itu untuk menemukan 3 korban lain yang tertimbun material, seekor anjing pelacak diterjunkan. Ada 113 warga yang mengungsi ke lokasi posko. Pemkot Bogor akan menyiapkan rusunawa bagi warga. Tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan ke saya sudah trauma, sudah sadar, tidak mau lagi tinggal di wilayah berisiko dan siap untuk direlokasi ke rusunawa. Sementara itu Pemkot Bogor menetapkan status tanggap darurat hingga akhir tahun, menyusul maraknya bencana banjir dan tanah longsor yang kerap mengepung kota hujan ini. Longsor terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi membuat tebing setinggi 15 meter roboh dan menimpa 3 rumah.
Akibatnya 8 penghuni rumah pun tertimbun usai gagal menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. 4 dari 8 orang berhasil diselamatkan. Sementara 1 wanita lansia berusia 76 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sebuah komplek pemakaman umum di Pangandaran, Jawa Barat longsor setelah diguyur hujan lebat. Sebagian tanah makam tergerus akibat pergerakan tanah hingga kain kafan pembungkus jenazah terlihat. Komplek pemakaman umum warga desa Pamotan, Pangandaran, Jawa Barat di lereng bukit ini mengalami pergerakan tanah usai hujan deras mengguyur wilayah Pangandaran dalam beberapa hari terakhir. Akibat longsor itu, sejumlah makam retak. Bahkan tanahnya tergerus hingga beberapa kain kafan pembungkus mayat menyembul ke permukaan. Longsoran material tanah yang menimpa areal persawahan di bawahnya itu juga membawa serta sejumlah jasad dari makam yang tergerus. Warga pun resah, terutama yang anggota keluarganya dimakamkan di TPU tersebut. Ya sedih lah, nangis lihat makam bapak longsor. Kemarin pas kejadian sempat ke sana nggak? Langsung lihat saya ke sana ke atas. Ada nggak di sana? Udah ke bawah. Bawah ya? Iya. Berarti belum tahu di mana posisinya ya? Belum tahu. Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan mengevakuasi jasad yang terbawa longsor dan melakukan perbaikan komplek makam agar kerusakan tidak semakin parah. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Dari informasi lainnya, diduga melakukan aborsi dan membuang jasad janin bayinya ke tempat pembuangan sampah, seorang gadis di Lampung ditangkap polisi. Tersangka mengaku malu hamil di luar nikah, sementara kekasihnya tak mau bertanggung jawab. Petugas unit PPA Satreskrim Polres Pringsewu memeriksa lokasi pembuangan sampah warga di Pekon Pararejo, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Di tempat itu sesosok janin bayi perempuan ditemukan warga lengkap dengan ari-arinya. Saat ditemukan, mayat bayi malang itu dibungkus dengan pakaian bekas, ditumpukan sampah dan mulai membusuk. Polisi lalu mengevakuasi jasad janin bayi itu dan membawanya ke rumah sakit untuk divisum. Ya, awalnya sih saya kencing. Pas waktu kencing itu lihat ular. Nah, pas tuh lihat ular itu saya terus ngambil senter. Nah, ngambil senter itu kita cariin ularnya, ternyata ularnya nggak ada. Nah, kita terus nemu bayi itu di sini. Tersangka ditangkap setelah polisi meminta keterangan sejumlah saksi. Tersangka seorang wanita berusia 20 tahun mengaku melakukan aborsi di sebuah penginapan dengan meminum obat keras lantaran sang kekasih tak mau bertanggung jawab. Yang bersangkutan ini sejauh ini adalah karena malu, karena yang bersangkutan ini belum menikah namun sudah hamil karena hubungan gelap, sehingga dia mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Syafullah melaporkan dari Pringsewu, Lampung. Pasca diduga berbuat onar di dalam pesawat rute Istanbul, Turki, Cengkareng, Indonesia, dari hasil uji kesehatan rumah sakit, penumpang atas nama Muhammad John Jais dinyatakan negatif menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Sementara itu, rekan profesi Kapten Pilot Muhammad John Jais memberikan kronologi dan pernyataan sikap kejadian sebenarnya di kediamannya di wilayah Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis malam. Menurut rekan John, saat kejadian, John usai menunaikan ibadah sholat subuh di bagian belakang pesawat. Namun saat berjalan menuju kursinya, ia dikagetkan dengan seekor anjing yang menjilat celananya. Atas kejadian itu, ia pun emosi dan meminta konfirmasi ke awak pesawat terkait hewan peliharaan yang ada di dalam kabin. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan hingga berlanjut ke pengeroyokan terhadap John hingga ia menderita luka-luka. Jadi kalau alasan David karena membahayakan penumpang lainnya nggak masuk akal, karena beliau sudah terikat, kan nggak bisa apa-apa. Terus David ke Medan. Nah di Medan ini beliau diturunkan di Medan tanpa prosedur apa yang terjadi sebenarnya. Ya beliau diturunkan, jadi tidak ada penyerahan apa yang terjadi di pesawat, tidak ada. Dan kapten pun tidak turun, harusnya kan ada serah terima itu. Apa yang terjadi? Karena beliau David.
Ya, sebelumnya seorang warga negara Indonesia terlibat perkelahian di dalam pesawat yang terbang dari Istanbul, Turki menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. WNI itu terpaksa diturunkan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dalam kondisi terikat di kursi pesawat. Pelatih Sinteyong memanggil 34 pemain timnas Indonesia U20 untuk menjalani pemusatan latihan di Eropa. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syarif. Bisa tidak hanya selalu menghadirkan aksi-aksi terbaik di atas lapangan hijau, tapi beragam kejadian unik juga kerap terjadi dalam perhelatan Piala Dunia. Ya, inilah beragam momen unik di Piala Dunia yang mengundang gelak tawa dan sayang untuk dilewatkan. Pesta sepak bola terakbar 4 tahunan Piala Dunia tidak hanya sekedar menghadirkan negara juara, pemain terbaik, ataupun gol-gol indah saja. Tapi dalam setiap edisinya, Piala Dunia juga kerap menghadirkan momen-momen unik yang selalu mengundang gelak tawa para pecinta sepak bola. Seperti momen yang terjadi kala Inggris menghadapi Slovenia pada Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Perjuangan John Terry dalam mengawal lini pertahanan The Three Lions ini keren banget. Meski mendapat serangan bola bawah dari lawan, Terry nekat menghalau pakai kepalanya. Walaupun bola lepas dari kawalannya, tapi perjuangannya patut diapresiasi loh. Kejadian unik lainnya terjadi pada Piala Dunia 2018 Rusia. Saat pertandingan sedang berlangsung, pemain asal Spanyol Isco justru melindungi sebuah burung yang berada di tengah lapangan. Pertandingan pun sempat berhenti sejenak dan Isco memindahkan burung tersebut ke pinggir lapangan. Momen yang mengundang gelak tawa juga pernah menghampiri legenda sepak bola Argentina Diego Armando Maradona. Pada saat akan melakukan sepak pojok, Maradona justru menyingkirkan tiang bendera di sudut lapangan agar dirinya dapat leluasa mengambil tendangan. Namun aksinya tersebut mendapat teguran dari asisten wasit. Sebelum mengeksekusi tendangan pojok, asisten wasit meminta Maradona untuk kembali memasang tiang bendera tersebut. Nah, kira-kira bakal ada kejadian unik apa lagi ya yang akan terjadi di Piala Dunia 2022 Qatar? Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong memanggil 34 pemain untuk menjalani TC atau pemusatan latihan di Eropa. Ya, selain menggelar latihan di Eropa, Garuda Nusantara juga akan menjalani beberapa laga uji coba menghadapi tim-tim dari Turki dan Spanyol. Sebanyak 34 pemain tim nasional Indonesia U20 dipanggil pelatih Sinteyong untuk bersiap menjalani pemusatan latihan di Eropa. Nama-nama pemain seperti Hoki Caraka, Alfrianto Niko, Ronaldo Kuate, hingga Marcelino Ferdinand yang sukses membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia tetap dipilih STY menghiasi skuad timnas Indonesia U20. Kabar baik juga menghampiri penjaga gawang muda Persija Cahya Supriyadi. Kiper utama Garuda Nusantara ini sebelumnya sempat mengalami cedera pada kualifikasi Piala Asia U20 beberapa waktu lalu. Namun kondisinya kini telah pulih dan kembali dipanggil STY. Para pemain terpilih akan lebih dulu berkumpul dan berlatih di Jakarta sambil menunggu proses pengurusan visa selesai. Nantinya selain menggelar latihan di Eropa, skuad asuhan Sinteyong juga akan menjalani beberapa laga uji coba menghadapi tim-tim dari Turki dan Spanyol.
Pemusatan latihan di Eropa ini dilakukan agar para pemain timnas Indonesia U20 dapat terus meningkatkan kemampuannya. Apalagi tim ini akan menjadi cikal bakal Garuda Nusantara berlaga di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, ini terpergok memangsa seekor ayam jago ular sanca batik sepanjang 4 meter berhasil dievakuasi petugas Damkar Kabupaten Kuningan. Sambil membawa sejumlah peralatan, petugas UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa 12 Oktober mendatangi sebuah rumah di Desa Kertawangunan, Sindang Agung. Di tempat itu pemilik rumah mendapati seekor ular jenis sanca batik tengah memangsa ayam jago piaraannya di dalam kandang. Namun ia tak berani mengevakuasi ular itu lantaran khawatir dengan lilitannya yang berbahaya. Ia pun memilih menghubungi petugas Damkar untuk melakukan evakuasi. Ini makan tuh ayam jago yang harga 75-an itu saya beli 75. Nah, terus begitu ketahuan ada ular, saya nggak berani, saya lapor ke Damkar. Lapor anak saya lapor Damkar datang langsung ditangkap. Diakui oleh petugas Damkar, keberadaan ular berbagai jenis kerap ditemukan di permukiman hingga meresahkan warga. Ya, untuk kurun waktu dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober sekarang, kami dari Damkar Kuningan sudah melakukan evakuasi sebanyak 67 ekor ular. Itu terdiri dari sanca, kebanyakan sanca ya. Kemudian ada king cobra juga, ada king korosnya juga. Usai dievakuasi, ular sanca batik sepanjang 4 meter itu diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Agus Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat Rizky Bilar berakhir damai setelah Lesti Kejora justru mencabut laporan polisi. Nah iya, sebelumnya polisi yang melakukan pemeriksaan maraton akhirnya menahan Rizky Bilar sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Inilah penampakan pertama Rizky Bilar kepada publik sejak ia dilaporkan sang istri pedangdut Lesti Kejora 28 September lalu atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menjalani pemeriksaan maraton sebagai tersangka, polisi akhirnya melakukan penahanan terhadap pria bernama lengkap Muhammad Rizky ini pada Kamis sore. Ia ditahan selama 20 hari di rutan Polres Metro Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas dalam rangka merampungan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya. Sementara itu dalam perkembangan terakhir Jumat dini hari tadi, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat Rizky Bilar berakhir damai. Lesti Kejora yang datang ke Mapolres Metro Jakarta Selatan justru mencabut laporan polisi usai mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan perdamaian ini tertuang dalam sebuah surat yang ditujukan kepada pengacara Rizky Bilar. Dengan kesepakatan ini, kuasa hukum Rizky Bilar memohon restoratif justice pada penyidik karena Lesti dan Bilar sudah saling memaafkan. Tim kuasa hukum Rizky Bilar menyayangkan keputusan penyidik yang masih menahan kliennya. Hingga Jumat dini hari, sejumlah awak media masih berada di Mapolres Jakarta Selatan guna menanti perkembangan terakhir pasca pencabutan laporan oleh Lesti Kejora. Kita simak Ramaditya Domas dari Mapolres Jakarta Selatan. Ya, hingga saat ini Lesti Kejora kabarnya memang masih berada di dalam Polres Jakarta Selatan. Kemarin sore, Lesti Kejora tiba di Polres Jakarta Selatan untuk menemui suaminya Rizky Bilar. Kabarnya memang keduanya akan bertemu untuk melakukan kesepakatan damai dan memang hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak daripada kuasa hukum Rizky Bilar yang mengatakan bahwa Lesti Kejora sudah menandatangani surat pencabutan laporan dan kesepakatan damai antara keduanya, di mana surat penandatanganan ini disaksikan langsung oleh penyidik dan juga tim daripada kuasa hukum kedua belah pihak yang kabarnya ini akan berlanjut terhadap pembebasan daripada Rizky Bilar. Karena memang sebelumnya Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu malam, lalu kemarin sore Rizky Bilar resmi ditahan di Polres Jaksel hingga 20 hari ke depan.
Namun hingga saat ini dari kepolisian mengatakan bahwa pencabutan laporan yang nantinya akan dilakukan oleh Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar ini masih akan menemui mekanisme dan prosedur karena pencabutan laporan atas kasus yang sudah dilaporkan itu tidak lantas dan tidak serta-merta langsung bisa membebaskan daripada tersangka. Akan ada mekanisme yang ditemui atau dihadapi oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk nantinya penyidik bisa menentukan apakah memang Rizky Bilar akan resmi dibebaskan atau masih dalam masa penahanan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena sebelumnya dikabarkan bahwa Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan dia akan ditahan 20 hari ke depan atas kasus KDRT yang dilakukan terhadap Lesti Kejora. Kembali ke... Terima kasih Nadia Domas yang melaporkan dari Mapolrestro Jakarta Selatan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama Yayasan Pondok Kasih Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia menggelar Diklat Pertanian Organik Terpadu di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan pertanian mandiri di masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan. Sebanyak 40 peserta mengikuti Diklat Pertanian Organik Terpadu yang digelar di Balai Latihan Kerja Komunitas di Desa Kayu Geritan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Diklat ini diselenggarakan oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar yang bekerja sama dengan Yayasan Pondok Kasih Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia FPBI dan GKY. Acara digelar selama 2 hari, dimulai sejak Rabu dan berakhir hari Kamis kemarin. Peserta tidak hanya diikuti oleh petani, namun para kalangan muda hingga ibu rumah tangga yang tertarik dengan bidang pertanian juga turut berpartisipasi. Selain mendapatkan teori tentang pertanian mandiri, para peserta juga diberikan pemahaman secara langsung mengenali tanaman di lingkungan sekitar yang dapat diolah menjadi pupuk atau pestisida organik. Training of trainer dari kondisi pertanian yang ada di wilayah kita harus menciptakan pertanian yang mandiri. Diharapkan peserta pelatihan bisa mandiri, pupuk bikin sendiri, obat pestisida alami bikin sendiri. Mulai dari kebutuhan pupuk, kemudian untuk kebutuhan pestisida itu semuanya kita menggunakan pabrikan. Oleh karena itu adanya pelatihan mengenai pertanian organik ini saya minat untuk mengikuti supaya kita tahu bagaimana cara untuk bertani dan beternak secara organik. Kegiatan Diklat ini bertujuan mendorong pertanian mandiri di masyarakat serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan nasional. Para peserta nantinya diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertanian organik mandiri, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada pupuk atau pestisida pabrikan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, saksikan info terkini Cegah Corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 16263388888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.